gue tuh nggak pernah lihat setan bro. Jadi gue tuh nggak tahu gitu, takut nih gimana ya. Dan akhirnya gue belajar dari pengalaman orang gitu, dan ngobrol sama temen yang ceritain dia pernah lihat apa tuh kan, mukanya tuh kan berasa banget tuh, kayak dia lagi ceritain, wah gila Vin, gue tuh lihat bentuknya gini, oh gini ya takut. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng gue Bram Herlambang dan dua tamu kita, Ali Fikri dan Kevin Ardilova. Hai. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan kita ngobrol di siang yang cerah kali ini. Dan ini langsung aja, jadi film judulnya Ketindihan. Sebelum masuk situ gue mau nanya dulu personal nih masing-masing ya. Oke. Ke Kevin dulu kali. Ini horor keberapa lo, bro? Ini horor pertama gue, iya. Dari sebelumnya banyak drama ya, gue kan sangat mengingat lu di uni ya. Oh, iya. Nah ini kemudian lu masuk ke horor, kenapa kemudian ngambil horor kali ini? Pertama lagi? Kan gue sering gue lihat sekarang lagi banyak banget film horor gitu, dan beragam kan bentuknya gitu. Sebenarnya tawaran untuk main film horor udah ada beberapa sebelumnya, tapi gue belum ada yang srek gitu sama ceritanya, dan sebenarnya gue takut sama diri sendiri sih, kayak gue bisa nggak ya gitu. Karena itu dua dunia yang berbeda kan gue ngelihatnya gitu. Terus yang kedua, gue tuh nggak pernah lihat setan bro. Jadi gue tuh nggak tahu gitu, takut nih gimana ya. Dan gue juga nggak takut sih gitu. Jadi gue takutnya nggak bisa delivery-nya gitu dengan baik. Itu sih. Cuman akhirnya ketemu sama produser film ini yang temen juga gitu, udah lama kenal. Dia bilang, Vin, gue mau bikin horor nih, lo mau nggak bantuin gitu. Gua di awal, waduh, lu cari pemain lain. Ada masa lu menolak gitu ya? Ada masa itu, gitu sambil bercanda gitu, sambil ngopi gitu kan. Nanti film lu jelek gitu, gue bercandain gitu, karena gue nggak pernah gitu. Nggak apa-apa, coba aja dulu, baca dulu ya ceritanya. Akhirnya dia kirim, ya udah gue baca. Yang gue suka dari film ini, dia nggak cuman, isinya tuh nggak cuma soal, nggak melulu soal nakutin orang gitu, soal jump scare dan lain-lain, tapi ada ceritanya juga gitu, dan ada dramanya gitu. Jadi dan gua rasa karakter-karakter di dalam film ini itu sangat bisa dikembangin, dan semuanya punya bobot yang kuat gitu, dan memang harus dimainkan dengan pemain-pemain yang baik juga gitu. Makanya gua di awal juga nanya, ini kira-kira line up-nya siapa aja ya gitu. Dikasih tahu tuh, ada Om Doni Damara gitu, ada Mbak Wulan Guritno, ada ini. Oh iya, seru. Ayo coba. Akhirnya jadilah film ini. Jadi yakin dengan beberapa proses dan fase tadi ya. Oke. Gitu. Ayo deh, cobain deh gitu. Oke, sebelum gue jauh nanya ke lo, gue kali dulu. Jadi gimana, Li? Ini yang keberapa? Ini udah beberapa kali ya? Aku udah beberapa kali main film horor kebetulan. Kalau dihitung berapa nih, Li, kira-kira? Kalau dihitung kira-kira, berapa ya? Aku juga nggak terlalu ingat pasti, tapi 5 atau 4. Wow, 5. Itu horor ya? Iya. Bukan yang lain ya? Iya. Oke, jadi artinya udah lebih gampang nggak sih memainkan yang kali ini? Mungkin karena udah beberapa kali main film horor, aku jadi semakin tahu gimana caranya acting takut. Mungkin itu yang paling susah sih dari film horor, karena aku juga belum pernah lihat hantu. Jadi kayak setiap film horor tuh aku berusaha supaya lebih baik lagi gimana cara takut dengan natural. Karena kalian berdua tidak pernah lihat hantu asli gitu ya. Benar. Tapi mendengarkan cerita dan dapat arahan orang takut tuh ekspresinya gini loh, itu kan pasti ada dong. Sebenarnya nggak dikasih tahu sih kayak acting takut harus gini. Sebenarnya kita harus explore dengan cara kita sendiri, nonton film-film horor terkenal yang dimainin sama dimainin sama aktor-aktor yang hebat. Mungkin itu sih salah satu cara aku gimana biar bisa cara acting takut natural. Perbanyak referensi. Iya, referensi, belajar sama teman-teman om dan kakak-kakak aktor senior juga. Gitu. Oke, seru. Nah, Kevin gimana tuh? Perbanyak referensi juga atau coba buka mata batin misalkan?
karena gue belum pernah ngalamin ya. Kalau ngomongin soal acting kan, gue selalu percaya kalau pemain bagus itu yang pengalaman hidupnya paling banyak gitu. Sedangkan gue nggak pernah ngalamin lihat setan gitu. Jadi gimana cara gue mainin dengan baik gitu kan. Tapi akhirnya gue belajar dari pengalaman orang lain gitu. Gue ngobrol sama teman-teman yang udah pernah lihat setan. Dan kalau nonton film terakhir sih mau lihat itu. Yang gue pengen tahu tuh di awal tuh ininya tuh gimana gitu. Rasanya tuh gimana gitu. Karena kalau kita cuma nyontoh itu bentuknya aja gitu. Cuman kan untuk memainkan bentuk itu kan perlu ada rasanya gitu. Akhirnya gue belajar dari pengalaman orang gitu. Dan ngobrol sama temen yang ceritain dia pernah lihat apa tuh kan mukanya tuh kan berasa banget tuh kayak dia lagi ceritain, wah gila Vin, gue tuh lihat bentuknya gini, oh gini ya takut ya gitu. Tapi itu kira-kira sama atau selevel dengan pengalaman takut lu apa misalkan? Ada lu membayangkan itu nggak? Mungkin ya, mungkin. Tapi akhirnya gue sempat buntu juga tuh. Ini gue bawa kemana ya arahnya ya? Akhirnya gue coba masukin ke karakternya. Oh karakternya seperti ini. Oh dia independent, dia biasa tinggal sendiri. Berarti takutnya nggak sebesar itu gitu, karena dia udah biasa sendiri gitu. Beda sama orang yang hari-hari selalu sama keluarga, ada temennya atau apa, tiba-tiba lihat hantu. Pasti kan lihat hantu kan kita sendiri. Nah, pasti takutnya lebih besar gitu. Ini kayaknya nggak sebesar itu, tapi lebih ke shock gitu. Karena ini apaan nih, nggak pernah lihat gue gitu. Jadinya lebih ke shock itu tadi. Akhirnya dibawanya ke situ. Gitu. Seru sih, logiknya enak sih lo membayangkan diri sendiri dan terbiasa ramai itu juga jadi apa ya? Yang lu gunakan ya metode untuk masuk ke situ ya. Oke. Ali gimana? Apa yang beda? Pertanyaan standar. Apa yang beda dengan kemudian horor kamu yang 5 atau 6 tadi sebelumnya? Apa yang beda? Mungkin karakternya menurut aku di film ini aku beda dari karakter-karakter sebelumnya. Cerita itu di sini aku sekalian jelasin karakter aku kali ya. Timo ini anak yang bukan culun tapi dia tuh pendiam. He's just in his own world, sering dengerin lagu rock, sering ngelakuin apapun sendiri. Dia juga cuma deket sama kakaknya dan dia nggak punya good relationship with his parents, apalagi sama ibunya Samantha. Dia nggak suka, dia selalu dibully sama teman-temannya di sekolah. Dia kebetulan sekolah di kayak homeschooling yang nggak terlalu banyak orang, jadi kayak cuman ketemu sama beberapa teman tiap hari dan mereka ngebully aku karena ibu aku sering live di Instagram memamerkan kecantikannya. Teman-teman aku ini nggak suka, akhirnya aku dibully deh. Terus aku cuma punya tuh sama kakak aku yaitu Katania. Gitu deh. Jadi sebetulnya peran lu cukup menemani ini ya, pergolakan Tania sepanjang cerita. Betul, iya. Aku jadi salah satu temannya Katania. Oke. Tapi nggak jadi korban kan pada akhir cerita kan? Nah, itu harus nonton. Oke, itu jangan langsung situ dong. Kita pertanyaan saya masih banyak banget ini. Kalau ke situ kan selesai episode. Iya, betul. Pulang ya. Kalau Vin gimana Vin? Secara karakter kan juga gue baca di sinopsis ya tentunya. Itu kan ya berkelindan bersamaan dengan Tania juga gitu. Seberapa kontribusi karakter lo untuk jalannya cerita ketindihan ini? Jadi ini sekalian ceritain sinopsisnya ya. Dia itu kan seorang petenis muda, berbakat, yang hidupnya tuh penuh tekanan gitu. Pelatihnya tuh adalah bapaknya sendiri yang diperankan sama Mas Doni Damara, yang punya ambisi besar banget untuk menjadikan anaknya seorang atlet yang hebat, tapi cenderung berlebihan caranya gitu, kasar, teriak-teriak apa segala macam gitu. Dan dia merasa tertekan gitu dan punya sosok ibu juga yang seperti tadi diceritain sama Ali yang kayak gitu. Terus akhirnya larinya ya ke pacarnya yang ya itu yang gue mainin gitu. Tapi karena gue juga masih muda dan mengalami gejolak batin juga gitu, akhirnya hubungannya itu menjadi toksik gitu. Dan akhirnya dia tidak mendapatkan
ketenangan yang dia cari, yang di rumah nggak bisa ngasih gua, yang lu pacar gue juga nggak bisa. Akhirnya dia mencari cara lain memanggil si creature di film kita ini. Buno namanya. Jadi lu good guy atau bad guy-nya? Gua Trigger membuat sosok Tania ke jalan yang mana nih, baik atau sesat gitu? buruk. Oh, buruk. Jalan yang Oke. buruk ya. Kita cinta cuman ya anak muda ya gitu. Punya gejolak gitu, jadinya akhirnya menjadi toxic. Oke. Berapa lama nih syutingnya, teman-teman? Berapa hari ya? Berapa ya? Aku lupa lagi. Kayak 20 harian 20 Oh, hari iya, yang cukup lama lah ya. Lumayan. Di mana? Di Jakarta? di Jakarta. Jakarta ya. Seberapa buat kalian sebagai aktor tempat itu mempengaruhi vibes kalian dalam masuk ke dalam perannya itu? Ali dulu deh. Menurut aku itu penting sih. Kayak tempatnya untuk kita bermain tuh menurut aku sangat penting, karena kalau misalnya tempatnya banyak kru yang lagi nontonin kita itu kan jadi kayak, waduh, lihat sini, kayak misalnya kalau lagi main terus ada banyak orang di situ, kalau aku ngelihat ke lawan main aku, kayak pandangan aku jadi berubah. Jadi aku lebih suka kayak kalau setnya yang nggak banyak orang, terus asik deh kalau gitu, makin enak. Tapi untuk film horor tuh, ini buat aku yang sebagai penonton dan awam ya, sebenarnya seberapa menakutkan sih? Semenakutkan di filmnya nggak sih? Kalau di set sebenarnya enggak sih, Enggak ya? karena orangnya banyak dan kita kan juga udah tahu kalau Itu bohongan. Iya, udah tahu kalau itu bohongan. Hantunya juga temenan sama kita, jadi nggak seserem jadinya kalau pas proses syuting. Tapi vibes misalkan bangunan lama, terus kemudian ada yang ngomong tuh tempatnya spooky gitu, itu cukup. Ada. Aku sempat syuting di tempat yang kayak peninggalan zaman Belanda zaman dulu gitu. Tapi ya karena banyak orang sekali lagi, jadi kayak nggak seserem itu. Tapi kalau di set kan biasanya ada orang lighting terang gitu deh. Kalian datang biasanya orang setnya udah di situ. Iya. Mereka masih di situ ya. Masih di situ. Bukan yang pertama dan terakhir ya. Kevin gimana, Vin? Seberapa mempengaruhi lo mendalami peran gitu? Tempat ya. Tempat. Tempat gue nggak terlalu sih, tapi mungkin set kali ya. Set yang dibangun sama tim art dan sutradara itu sangat ngebantu banget gitu, kayak barang-barang yang dia taruh di sana gitu, lighting yang mendukung juga, dan ini ada menurut gue ini set-setnya keren sih film ini, karena dia bener-bener kayak ada satu adegan di kamar gue gitu. Kan dia ini si Coki ini adalah mahasiswa seni rupa kan, dia suka ngelukis segala macam gitu. Jadi di rumahnya itu banyak lukisan, ada patung-patung gitu, dan ketika ada satu adegan lampunya mati, itu tuh beneran jadi serem gitu, karena ada lukisan-lukisan itu gitu. Jadi set yang mendukung itu sangat membantu aktor dalam bermain. Cokinya takut ya dengan lukisannya sendiri ya, dengan karyanya sendiri ya? Iya, karena ya lampu mati gitu kan, terus ada creature itu duduk gitu. Jadi lebih ke shock sih, kayak ini apaan gitu. Dan itu harusnya dirasakan penonton juga ya nanti. Dirasakan penonton juga harusnya, kalau mainnya bener. Kalau nggak yakin sih. Oke. Nah itu seberapa kemudian sutradara sang eksekutor itu mengarahkan kalian, membuka ruang kalian untuk ikut berkontribusi dalam karakternya gitu. Kevin dulu. Membangunnya, terus kemudian lu mungkin ngasih masukan kan untuk karakter lu si Coki itu. Menurut gue peran sutradara dalam film itu yang paling gede. Karena gue juga sejujurnya gue kalau ngambil film juga liatnya sutradara. Kan ada yang liatnya skrip dulu, ada yang liat PH-nya, ada yang gue liatnya sutradara. Karena buat gue skrip kayak gimana pun kalau dibikin sama sutradara yang jago ya bisa jadi bagus gitu. Jadi nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi gue pernah ketemu skrip yang udah bagus gitu, tapi sutradaranya mungkin taste-nya beda sama apa yang dimau sama penulis, akhirnya jadinya beda gitu. Jadi menurut gue sutradara itu perannya di suatu film itu strong banget gitu. Makanya gue senang banget kalau bisa kerja sama sutradara yang asik diajak ngobrolnya. Nah untuk ketindihan gimana?
Mas Unu namanya. Dia asik banget sih, kayak apa ya, kayak selalu nganggap kita tuh seumuran gitu. Yuk ngopi yuk gitu. Ini segala macam. Jadi kayak teman gitu, dan cara ngedirectnya juga dia sangat membebaskan gue pada saat itu. Kayak, Vin, ini set lu tuh, kamera gue di sana, lu mau ngapain terserah lu. Oh, Iya. sebebas itu. Iya. Untuk karakter Coki dong apa? Aku juga dikasih kebebasan untuk meranin Timo sih. Sering ngobrol juga, ngasih masukan apa segala macam. Tapi dia tetap ngasih batasan lah ya. Iya, ya. Ya, untuk Iya. sesuai dengan visi Yes. filmnya gitu ya. Enak kita dibiarin untuk bermain sesuai cara kita. Oh. Iya. Gimana? Dan Mas Unu ini sangat terbuka untuk diskusi ya. Betul. Jadi menurut gua sutradara dengan style yang seperti itu enak banget untuk kerjasama gitu. Dan buat gua chemistry antara aktor sutradara itu penting banget untuk bikin filmnya jadi bagus. Kayak contohnya dia sering ngobrol gitu sama gua, kayak, Vin, nih setnya kayak gini, kameranya di situ, menurut lu gimana gitu. Kadang ada juga masukan gue yang kayak kayaknya gue kalau kameranya di situ berarti gue kan harus ke sana jalannya gitu, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ karena nggak ada yang bisa gue mainin gitu. Gimana kalau misalkan gue mainnya dari sini gitu. Terus setelah dia pikir-pikir, ya udah coba deh, akhirnya kameranya dipindahin deh. Oh, Gitu. Jadi ada alasannya ya. iya gitu, dan gue juga nggak nih gue nggak bisa nih main di sini nih, lu pindahin dong kamera lu, nggak gitu gitu. Tapi gue jelasin gitu, ini kayaknya kalau ini nih kita. Dan untuk ngobrol kayak gitu tuh gue bisa berani ngobrol kayak gitu juga karena dibukanya sama Mas Unu juga udah asik gitu. Dan orangnya terbuka ya. Dan soal orangnya masukan terbuka, dan gitu. diskusi tadi. Oke. Teman-teman, ini akan tayang di awal Januari, 9 Januari 2025. Ya, 9 Januari. Apa ekspektasi kalian soal film horor pembuka tahun ini? Ali dulu deh. Ekspektasi aku untuk film ini supaya bisa di-enjoy sama orang pembukaan awal tahun. Mungkin kalian mencari sebuah hiburan atau apa ya, hiburan yang membuat kalian ketakutan. Kalian bisa nonton Ketindihan, cekin teman-teman dan lain-lain. Oh iya benar. Apalagi itu masih liburan nggak sih guys? Iya, masih setelah ujian. Oh iya benar. Kevin, gimana Vin? Ekspektasi awal tahun lagi. Semoga bisa diterima sama orang banyak, bisa menghibur banyak orang. Intinya itu kan, kita bikin sajian yang bisa membuat orang terhibur. Orang udah ada yang dari daerah gitu ke kota harus effort beli tiket gitu. Kalau filmnya kurang kan kesian ya, gitu. Jadi kita berharap filmnya bisa jadi bagus dan bisa diterima sama orang banyak, gitu aja sih. Oke. Dan film ini membuat kalian akan mengambil lagi horor-horor ke depan? Maybe. Mungkin. Yang belum pernah yang pertama? Iya. Kalau Ali kan udah beberapa kali kali ya. Iya. Tapi setelah itu gua ada film horor lain. Oh sudah. Setelah film ini. Nah, jadi kita akan bisa melihat film horor Kevin yang kesekian nanti ya. Oke. Tapi tetap gua ini sih, tetap gua selingin itu kayak kemarin udah 2 kali horor gitu kan. Nggak bisa nih, gua harus syuting, harus bikin drama lagi nih gitu. Kenapa kayak gitu? Untuk lu secara personal atau secara personal karena nonton biar ada banyak referensi Kevin gitu. bisa kayak gitu, tapi secara personal juga gue tuh suka film drama gitu. Karena menurut gue dekat gitu sama kita. Jadi ketika gue udah ngerjain horor terus, nggak bisa nih gue liat darah lagi nih. Ayo, gue butuh skrip drama nih. Kevin harus kembali ke toh ya gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you so much. Amin. 9 Januari 2025. Jangan lupa nonton teman-teman, sekali lagi terima kasih. Thank Dan you. sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. Yeay!